Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sahabat Kana TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali pada program spesial kita Suluh Ramadan yang disponsori langsung oleh Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Tentunya kita akan kembali berbincang seputar Ramadan dan hal-hal menarik lainnya bersama dengan narasumber-narasumber kita. Dan hari ini begitu luar biasa. Kita telah menghadirkan narasumber kita. Beliau merupakan pimpinan TPQ Mawardinur Hasan Al-Aziziyah. Kita sapa terlebih dahulu Tengku Muhammad Yasir SH. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah berada di 10 terakhir bulan 10 terakhir puasa. Tidak terasa. Tidak terasa. Sebentar lagi sudah berpisah insyaallah. Sudah berpisah dengan kita puasa. yang rindu-rindukan ya. Iya, bulan puasa yang kita rindukan, tapi di penghujung ini sisa-sisa yang terakhir kita rasakan. Iya, betul. Kita berdoa juga Tengku ya, semoga kita bisa bertemu kembali di puasa tahun depan. Amin, amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tengku, menarik sekali. Hari ini kita membahas sesuatu topik yang menarik, yaitu tentang mengoptimalkan ibadah kita di penghujung Ramadan. Nah, bagaimana Tengku, hari ini kita selaku orang-orang yang hari ini sudah berlomba-lomba dari awal puasa, seluruh umat muslim tentunya berlomba-lomba kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh umat muslim yang ada di dunia, dan ini di penghujung. Bagaimana kita menjadi pemenang di dalam kompetisi ini Tengku? Terima kasih banyak kepada host yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Kita mulai dulu dengan mukaddimah sedikit insyaallah. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih banyak kepada host. Masya Allah, luar biasa. Ini kita berada di penghujung Ramadan. Kita ingat hadis Nabi ini, syahrul Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Maka awalnya 10 yang pertama adalah rahmat kasih sayang, 10 yang kedua adalah pengampunannya Allah, dan 10 yang terakhir adalah itqum minan nar. Maka dari yaitu puasa yang terakhir, 10 terakhir itu minan nar ini. Ini sebenarnya dari situ saja sudah semestinya kita mengoptimalkan daripada ibadah-ibadah kita, amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan. Maka kita teringat bagaimana caranya kita mengoptimalkan ibadah kita, mengoptimalkan amalan kita di bulan Ramadan, padahal kita ini belum mengetahui bagaimana rahasia keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan, terlebih yang berada di 10 terakhir daripada Ramadan ini. Maka ini yang perlu kita ketahui dulu. Kenapa? Untuk kita mencintai sesuatu, kita perlu mengenal sesuatu. Cinta seseorang ini kan perlu kita mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka tak cinta. Ini kan pepatah yang biasa kita dengar nih. Makanya kita harus mengenal luar Ramadan ini, rahasia-rahasia daripada bulan Ramadan ini. Maka disebutkan dalam satu hadis, lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan, seandainya umatku ini mengetahui, ya, daripada hamba Allah ini mengetahui apa yang berada di balik daripada bulan Ramadan ini, dan tamanna ummati, sungguh umatku ini berharap, kata Rasulullah, ayyakuna sanah, yaitu selama 1 tahun ini bulan Ramadan. Kenapa? Karena rahasianya begitu luar biasa. Karena keistimewaannya yang begitu luar biasa. Di antaranya yaitu apa? Amalan sunat yang kita lakukan ini pahalanya seperti amalan wajib. Amalan wajib yang kita lakukan yaitu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 700 kali lipat. Masya Allah, luar biasa. Dan ini tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Maka kesempatan Ramadan ini harus kita maksimalkan dengan ibadah
yang harus kita tekankan, yang harus kita kuatkan kepada beribadah dan juga beramal. Kemudian dan juga daripada keistimewaan yang lain, di antaranya Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan 4 kitab Allah ini di dalam bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan. Yaitu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud di bulan Ramadan. Kitab Taurat kepada Nabi Musa di bulan Ramadan. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam di bulan Ramadan, dan kitab Al-Qur'an yang biasa kita membaca bertadarus setiap Ramadan ini juga diturunkan yaitu pada bulan Ramadan. Ini satu hal yang sangat istimewa yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Kemudian juga Allah ini memberikan kemenangan yang luar biasa kepada umat Islam, yaitu kepada Ahlul Badar, ini juga di bulan Ramadan. Padahal ketika itu umat Muslim hanya yaitu 313 orang, sedangkan orang kafir ini 1000 orang. Ini jauh sekali daripada kuantitasnya, akan tetapi Allah memenangkan daripada kita umat Muslim, Masya Allah. Dan juga yang paling istimewa sekali, yaitu Allah memberikan satu malam daripada malam yang melebihi 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan ini khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad, dan ini diberikan kepada yang diberikan itu pada bulan Ramadan, Masya Allah. Maka ketika itu disebutkan dalam hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahadu fil ashril awakhiri ma la yajtahadu fi ghairihi. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahadu fil ashril awakhiri, yaitu bermujahadah, bersungguh-sungguh menyisih daripada bajunya untuk melaksanakan amalan di 10 penghujung daripada Ramadan yang tidak dilakukan sebelumnya. Kenapa Rasulullah melaksanakan demikian? Maka tentu ada hal yang sangat istimewa di 10 terakhir ini. Maka perlu kita optimalkan, perlu kita laksanakan. Apa kata Sayyidah Aisyah di hadis yang lain? Yaitu ma'alam tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kama lailatan hatta sabah. Tidak aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendirikan salat malam, yang melaksanakan di waktu malam ini tidak tidur sampai waktu subuh. Sampai waktu subuh. Ini terjadi pada 10 akhir Ramadan. Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, Rasulullah yang sudah tidak pernah melakukan maksiat dosa ini, kekasihnya Allah yang paling dekat, bahkan membuat nabi-nabi lain cemburu kepada Nabi Muhammad, tapi ibadahnya Rasulullah ini sangat luar biasa, sehingga membuat yaitu betis kakinya ini mengeras. Lalu ini kan menjadi bahan introspeksi untuk kita ini. Sebentar lagi Ramadan ini, mungkin sekitar 1 minggu lagi ini kita di penghujung Ramadan ini. Apakah sudah maksimal? Kita ingat juga apa dalam hadis yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ketika yaitu idza dakhala asyar, ketika masuk daripada 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan, maka yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadda mizrah, menaikkan daripada lengan bajunya, yaitu mengikat daripada ikat pinggangnya. Kemudian itu ahya lailah, menghidupkan di waktu malam. Kemudian itu membangunkan daripada keluarganya. Ini lihat, Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, Siti Aisyah dan semua daripada keluarganya Nabi sudah pasti masuk surga. Akan tetapi ketika 10 terakhir Ramadan mendirikan salat malam, bahkan hingga waktu subuh, membangunkan keluarganya. Maka ini menjadi introspeksi untuk kita, bagaimana kita menjelang detik-detik terakhir menjambut daripada pengakhiran Ramadan. Maka harus ada timbul mahabbah yang paling pertama sekali ini. Kenapa? Agar Ramadan yang tersisa ini jangan sampai kita lewatkan dengan tidur kita, jangan kita lewatkan dengan lalai kita. Disebutkan dalam kitab Ta'lim, jangan engkau pendekkan malammu dengan tidurmu, dan jangan engkau buang siangmu dengan kelalaianmu. Ini kan satu mahfuzat yang sangat luar biasa ini, terlebih di akhir Ramadan ini, Masya Allah. Berarti kita mendahulukannya itu dengan rasa cinta saja. Ya, mahabbah. Kalau sudah ada rasa mahabbah itu 10 hari terakhir ini akan kita isi dengan ibadah-ibadah yang begitu maksimal.
Karena kan mahabbah ini akan menimbulkan kerinduan. Allah. Kalau tidak ada mahabbah, maka tidak akan ada rindu. Bagaimana kita mengatakan rindu kepada seseorang, padahal kita ini belum mengenal dia. Nah, ini kan perkataannya bohong. Jadi kalau ada orang yang baru kenal, saya rindu kamu. Ini kan apa namanya kan, gombalan ini kan. Ya, mungkin seperti itu. Iya, luar biasa sekali. Iya, Ustaz. Tentu dengan rasa mahabbah itulah kita punya rasa semangat. Walaupun lelah letih mungkin juga terasa, tetapi juga dengan rasa mahabbah itu akan mengisi 10 malam terakhir kita menjadi malam yang paling bermanfaat. Amin, amin. Dan insya Allah malam 10 terakhir inilah penentu kita semuanya, dijauhkan dari api neraka, begitu Amin, Ustaz, amin. sesuai dengan hadis. Iya. Tentu Tengku, apa yang akan bisa kita lakukan untuk mengisi 10 malam terakhir ini dengan amalan-amalan terbaik? Iya. Di 10 terakhir Ramadan ini tidak berbeda dengan di waktu yang lain dalam segi amalannya. Artinya tidak ada yang khusus. Akan tetapi Rasulullah ini menekankan, artinya memerintahkan dengan perintah sunat yang dikuatkan pada 10 terakhir ini, yaitu untuk melaksanakan i'tikaf di masjid-masjid. Jadi ya, i'tikafnya mesti di masjid lah. Kalau kita i'tikaf di rumah ini enggak dianggap kan. Tapi ada satu pendapat, ini bisa kita jadikan sajadah kita ini sebagai masjid, sehingga kita juga bisa beriktikaf di masjid. Kita ambil sajadah, kemudian di setiap sajadah ini kita paku, kemudian kita niatkan sebagai masjid, kemudian kita angkat. Maka Imam Nawawi dalam kitab Minhaj mengatakan bahwa ini sudah dianggap kepada masjid walaupun sudah terangkat daripada pakunya. Maka satu sajadah ini sudah menjadi masjid. Maka boleh kita taruh di rumah, kita i'tikaf walaupun masih di rumah. Lebih ini kepada perempuan yang tidak bisa keluar rumah. Iya. Dan juga ini kan seperti disebutkan dalam hadis ini ya. Man i'takafa, siapa saja yang i'tikaf Lailatul Qadri pada malam Lailatul Qadar, yang imanan wa ihtisaban, dalam keadaan beriman dan bersungguh-sungguh, ghufirat lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah terdahulu. Iya. Ini luar biasa. Semudah itu kita i'tikaf, tidak perlu ke masjid. Dengan kita niatkan sajadah ini sebagai masjid, bisa kita i'tikaf di situ. Apalagi sekarang setiap masjid, setiap BKM ini membuat kegiatan i'tikaf, dengan diberikan kemudahan, tidak perlu kita membawa sahur sendiri, tidak perlu ini kan luar biasa. Tidak perlu sampai 24 jam. Kita setelah tarawih ini jam 12 malam pergi ke masjid i'tikaf sampai subuh, nanti kita kembali. Ini kan dimudahkan. Kemudian juga yang paling istimewa ini, di 10 terakhir ini, kebanyakan pendapat ulama mengatakan terdapat malam Lailatul Qadar. Mayoritas ulama ini mengatakan bahwa 10 terakhir ini terdapat yaitu malam Lailatul Qadar. Walaupun begitu, jangan kita ini mencuri-curi waktu. Dari 1 Ramadan sampai 20 kita biasa-biasa saja. Kita sederhanakan. Begitu yang 10 terakhir baru kita lihat-lihat nih. Walaupun yang mana ganjilnya. Ini kan ada pendapat Imam Syafi'i kan. Malam Lailatul Qadar ini pada malam ganjil. Jadi pendapat mayoritas ulama yang pada 10 terakhir digabungkan dengan pendapat Imam Syafi'i pada malam ganjil. Diambillah yaitu 10 terakhir pada malam ganjil saja. Padahal yang mendapatkan Lailatul Qadar orang yang menjaga ibadahnya dari awal Ramadan ini sampai akhir. Jadi kita cuma cari-cari waktu, ini malam Lailatul Qadar ini. Padahal kita kemarin-kemarinnya asik tidur. Mudah-mudahan ini kita mendapatkan dari pertama awal istiqamah sampai terakhir. Jadi disebutkan juga dalam hadis yang lain, barang siapa yang mendirikan salat malam, mangkama Lailatul Qadri, yang mendirikan salat malam pada malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, dalam keadaan beriman dan bersungguh-sungguh, ghufirat lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosa yang telah terdahulu. Maka ini satu hal yang luar biasa, pahala yang dicurahkan oleh Allah pada bulan Ramadan ini.
Iya. tidak diberikan kan? Iya. Tidak diberikan pada bulan-bulan yang lain ini. Pengampunan dosa-dosa Dosa-dosa kita. Begitu juga kita tingkatkan ini amalan-amalan yang lainnya seperti salat malam, salat tarawih. Di Tarim ini melaksanakan 100 rakaat ini salat tarawih. Kita ini 20 rakaat udah lihat aja nih masjid ini imamnya apa nih. 20 rakaat. 20 panjang juga ya. Kalau panjang ini kita nggak masuk. Harinya pendek. Di Tarim itu 100 rakaat. Apakah 100 rakaat sekali? Enggak. 20 rakaat tapi waktunya berbeda. Jadi ahli Tarim itu ketika selesai di masjid A ini 20 rakaat, dia mencari masjid B yang masih melaksanakan salat. Selesai di masjid B, dicari masjid C hingga seterusnya sampai ada 100 rakaat. Masyaallah. Sampai menemukan 100 rakaat. Ahli Tarim. Ahli Tarim ini kan kita berbeda nih. 10 terakhir kita ini sudah sibuk dengan bohrorom, kue lebaran, baju baru. Kalau ini acara bukber segala macam kan. Sehingga apa? Yang ibadah-ibadah, amalan-amalan yang sebenarnya harus ditingkatkan di 10 terakhir ini, malah di 10 terakhir ini makin hilang. Fenomenal terjadi sekarang kita lihat. Di surau-surau kan, di masjid, di tempat-tempat ibadah ini. Makin 10 terakhir tinggal imam aja. Dilihat kiri kanan nggak ada orang, ayo kita pulang. Mungkin begitu kan. Iya. Tentu juga setelah kita melakukan berbagai ibadah-ibadah, amalan-amalan, i'tikaf salah satunya, dan amalan-amalan yang lain, apakah ada satu doa khusus Tengku untuk kita punya hajat bersama, mendapatkan malam Lailatul Qadar? Dengan doa itu insya Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang menerima malam Lailatul Qadar. Amin, amin. Jadi saya ingat satu hadis daripada Sayyidah Aisyah, alamtu Lailatul Qadar ma'aklu ya Rasulullah. Sayyidah Aisyah ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku mengetahui malam Lailatul Qadar, apa yang aku bacakan? Maka Rasulullah menjawab, kul, engkau bacakan yaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Maka itu yang dibacakan. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Maka itu dibaca berulang-ulang, apalagi menjelang berbuka. Ini kan tempat yang mustajabahnya doa. Maka diperintahkan, Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah, kalau engkau mendapatkan malam Lailatul Qadar, perbanyak daripada membaca doa itu. Kemudian ulama ini menyimpulkan daripada satu hadis, yaitu daripada hadisnya yang diriwayatkan oleh Salman, mengatakan bahwa faktasir bi arba'ati khasalin, perbanyak daripada 4 perkara. Khaslatani yaraduna bihim rabbakum, 4 perkara yang membuat Allah ridha kepada engkau. 2 perkara yang membuat Allah ridha kepada engkau. Wa khaslatani, dan 2 perkara lagi la ghaniyalah, yang engkau ini sangat membutuhkan. Jadi ada 2 perkara yang membuat Allah rela kepada kita. Ada 2 perkara yang membuat kita ini sangat butuh kepada perkara tersebut. Apa 2 perkara tersebut? Maka disebutkan dalam lanjutan hadisnya ini, yaitu fa khaslatani allati taraduna bihima rabbakum. 2 perkara yang Allah ridha kepada 2 perkara tersebut kepada engkau. Yang pertama yaitu yaitu mengucapkan yaitu syahadat kepada Allah. Fasyhadatu alla ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian wastaghfiruh, kemudian memohon ampun kepada Allah. Maka ini kan kita mengucapkan diselamatkan iman kita di penghujung ini, diselamatkan iman kita hingga akhir hayat kita ini, dan juga kita memohon ampun kepada Allah atas segala daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian 2 perkara yang paling penting, yang tidak boleh tidak, sangat dibutuhkan oleh kita sebagai hambanya Allah. Maka disebutkan dalam lanjutan hadisnya, wa khaslatani allati la ghaniya, yang artinya apa?
dua perkara yang tidak sangat dibutuhkan oleh hamba. Yang pertama apa? Tas'alul jannah, engkau minta surga kepada Allah. Engkau minta surga kepada Allah. Wa ta'adhu bihil annar, dan engkau itu memohon perlindungan dengan Allah ini daripada api neraka. Maka para ulama menyimpulkan daripada hadis ini membuat satu doa, yaitu kita yang biasa kita bacakan, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ini kan yang sering-sering kita bacakan ini menjelang daripada berbuka. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Maka itu dibaca doa yang pertama tadi, doanya yang Rasulullah ajarkan kepada kepada Sayyidah Aisyah, kemudian dilanjutkan dengan doa yang tadi. Maka ini merupakan doa-doa yang perlu diperbanyak, yaitu terlebih lagi di bulan Ramadan yang mustajabah doa. Allah Subhanahu wa taala ini membuka semua daripada pintu langit. Artinya apa? Apapun doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada doa kebaikan. Amin. Ya, tentu doa pertama tentu kita memohon ampunan kepada Allah. Iya, betul. Doa yang kedua tentang kita memohon kita semoga dimasukkan dalam surga-Nya Allah. Iya. Begitu Tengku ya. Iya. Baik, insyaallah itulah doa agar kita dipermudah. Itu juga insyaallah termasuk orang-orang yang menerima malam Lailatul Qadar. Amin. Kita semua mendapatkan. Tentu setelah kita memiliki i'tikad khusus, i'tikad yang begitu cita-cita besar untuk menjadi juga orang-orang yang sukses di 10 hari terakhir ini. Tentu kiat-kiat apa lagi yang sebenarnya harus kita persiapkan? Mahabbah kita sudah punya, juga doa sebagai senjata orang mukmin kita juga sudah punya, dan apa yang bisa menjamin kita sekali lagi sukses di bulan Ramadan ini? Baik, ini yang merupakan kiat yang sebenarnya ini mudah, dan ini merupakan yaitu kiat yang bisa kita lakukan. Kenapa demikian? Yang paling penting dalam ibadah ini adalah kontinuitas, artinya istiqomahnya. Maka disebutkan istiqamah sa'ah khairun min alfi karamah. Istiqamah satu saat ini lebih baik daripada 1000 karamah. Kenapa? Karena istiqamah ini puncak karamah. Orang yang kita lihat istiqamah ini melebihi daripada karamah-karamah. Kenapa dia sangat istiqamah? Ini bagian daripada karamah. Maka untuk menjaga agar amalan kita, makanya kan kita lihat disunnahkan di bulan Rajab untuk kita berpuasa. Disunnahkan pada bulan Sya'ban kita berpuasa. Kemudian masuk di bulan Ramadan, kita sudah ada persiapan di bulan sebelumnya. Maka masuk ke dalam Ramadan ini. Maka kita bisa memfokus kepada ibadah di bulan Ramadan dari awal kita mengambil start di bulan Rajab ini. Kenapa? Untuk menjaga istiqamah ini. Kita lakukan sampai menjelang daripada akhir daripada Ramadan ini dengan istiqamah. Kenapa dengan istiqamah ini? Karena istiqamah ini yang menjadi daripada akhir daripada amalan-amalan kita. Maka disebutkan dalam hadis yang innamal amalu bil khawatim. Bagaimana dalam satu-satu amalan ini, bagaimana penghujungnya? Bagaimana penghujungnya? Kan ada innamal amalu binniyat, kan? Innamal amalu bil khawatim. Yang pertama diawali dengan niat kita yang soleh, niat kita yang benar-benar ibadah karena Allah, bukan karena malu dengan mertua, bukan malu karena dilihat sama orang lain, tapi betul-betul karena Allah. Innamal amalu binniyat. Kemudian untuk menjaga istiqamah ini, innamal amalu bil khawatim. Bagaimana penghujungnya? Kalau setelah Lebaran kita nggak ada salat lagi berjamaah, nggak ada lagi salat tadarus, nggak lagi ibadah-ibadah yang lain. Artinya apa? Kita tidak mendapatkan kemenangan. Disebutkan dalam kitab Johar Tauhid, waru jihad ziyadatul imani bima tajidu ta'atul insani. Bertambah imannya seseorang ini dengan sebab dia bertambah taat kepada Allah. Maka menunjuki apa? Iman kita ini di bulan Ramadan ini. Maka dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman.
Maka ini hanya orang-orang yang beriman yang melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Puasa ibadahnya rahasia, orang nggak tahu. Kita bisa berbohong, saya berpuasa, padahal di belakang kita sudah makan, minum kopi, minum kopi, udah rokok sebatang, kan? Padahal kita cuci mulut bilang udah berpuasa. Maka ini menjadi ibadah rahasia. Makanya apa tadi? Iman kita ini bertambah, maka akan disebabkan dengan bertambah kita taat kepada Allah. Maka kita jaga istiqamah dengan menjaga ketaatan ibadah kita ini agar iman kita semakin bertambah kepada semakin Allah. bertambah. Iya. Maka kan itu yang disebut di penghujungnya Ramadan, apa namanya? Hari Lebaran, hari raya ini bukan orang yang memakai baju baru, bukan orang yang mempunyai kendaraan baru, sepatu baru. Laisal liman labisal jadid. Tidak adalah hari raya ini bagi orang yang memakai baju baru. Akan tetapi wa innamal id, akan tetapi hari raya ini yaitu liman ta'atuhu yazid, yaitu orang yang taatnya bertambah kepada Allah. Maka akan ini menjadi tolak ukur kita semua. Setelah Ramadan ini, apakah kita masih melaksanakan ibadah yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan? Apakah kita tadarus, sholat berjamaah, dan juga ibadah-ibadah yang lain? Kalau itu hilang, berarti selama ini kita ibadah lihat-lihat orang samping. Bukan semata-mata karena Allah. Dan juga hari ini kita melihat semaraknya, secara lingkungan, kemudian suasana di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh. Semua masjid menggeliat untuk melaksanakan sholat malam. Tentu kita semangat gitu untuk mengakhiri akhir bulan puasa kita ini dengan benar-benar punya keistiqomahan. Karena semaraknya dari segi lingkungan. Dan tentu tidak ada alasan lagi untuk kita mengatakan bermasalah atau alasan untuk kita tidak mampu untuk istiqomah. Begitu tuh ya? Betul. Iya. Tentu melihat bahwa lebih dekat lagi tentang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dijauhkan kita dari api neraka, dan kita sudah juga punya cita-cita nanti setelah pasca puasa kita akan menjadi orang yang sukses. Amin. Bagaimana melihat pasca puasa itu Tengku untuk kita menjadi alumni yang sukses? Alumni dengan IP yang tinggi dalam bulan puasa. Kan ini menjadi salah satu tanda taubatnya seseorang ini diterima, tanda ibadahnya seseorang diterima, maka dia akan lebih baik daripada hari kemarin. Antara hari ini dengan kemarin dia lebih baik hari ini. Maka ini menandakan bahwa dia husnul khatimah. Menjadi orang yang mendapatkan daripada rahmatnya Allah, pengampunannya Allah. Bukan membandingkan dengan orang lain. Jadi kalau kita membandingkan si A dengan si B, ini bisa disebut juga dengan ghibah. Kalau kita membandingkan, kenapa kamu nggak seperti si A? Dia kan sudah begini. Ini disebutkan kalau sempat menyakiti perasaan seseorang karena kita membanding-bandingkan dia dengan orang lain, ini sama saja seperti dengan menggibah. Dan ghibah ini adalah dosa besar. Bahkan dosanya lebih besar daripada dosa zina. Kenapa? Zina ini dilakukan di tempat tertutup. Sedangkan ghibah ini, mengupat ini bisa dilakukan di mana saja, bahkan bisa di atas mimbar, bisa di tempat-tempat yang mulia. Na'udzubillah. Maka tanda orang diterima ibadahnya, diterima amalannya, diterima taubatnya, maka dia lebih baik hari ini daripada kemarin. Maka ini menjadi tolak ukur kita. Maka mudah-mudahan kemenangan nanti di hari setelah puasa ini. Kita lihat. Dulu dia setelah Ramadan, sebelum Ramadan, dia ini tidak melaksanakan ibadah. Tapi begitu masuk Ramadan, dia sudah mulai berjamaah, melaksanakan salat di waktu, bersedekah, kemudian juga bertadarus, juga melakukan ibadah-ibadah yang lain. Apalagi didukung dengan faktor yang luar biasa ini, sehingga membuat dia menjadi istiqamah dan mendapatkan kemenangan di penghujung. Masya Allah, luar biasa. Mungkin ini semoga kita juga baik, Ustaz, kan? Kita menjadi orang-orang yang istiqamah beribadah. Tentu menarik sekali Tengku berbicara tentang keistiqomahan. Karena pernah kami mendengar juga bahwa keistiqomahan itu adalah hal yang paling berat di dalam
kita mengerjakan segala sesuatu. Sebenarnya apa sebenarnya istiqomah itu? Yang menjadi berat ini karena ini bersumber daripada perasaan kita. Hah? Kenapa pertama sekali harus ada timbul mahabbah? Yang jadi kunci awal ini. Kalau sudah ada mahabbah, cinta, ini akan timbul semangat. Kita rela berjauh-jauhan untuk bertemu dengan seorang perempuan. Tidak jumpa dengan perempuan itu, kita lihat rumahnya saja sudah senang. Kan? Ini kenapa ada mahabbah, ada kerinduan. Ya, sehingga kalau ada kerinduan ini, segala apapun yang menyebabkan kita menjadi malas, menjadi ini sulit untuk melaksanakan, tidak ada. Apapun yang dilaksanakan, kita harus membaca Al-Quran selama 1 bulan ini khatam. Nah, itu enteng, ada orang beberapa kali khatam dalam 1 bulan. Kenapa? Sudah ada timbul mahabbah. Sehingga banyak kita lihat ulama-ulama ini ketika masuk Ramadan ini tidak menyibukkan dengan urusan-urusan dunia. Meninggalkan semua urusan-urusan dunia, hanya fokus kepada beribadah. Nah, maka kenapa? Ada timbul syuk, kerinduan yang luar biasa. Dan mungkin ketika sudah ada kerinduan ini, tidak ada lagi kesulitan, tidak ada lagi kepayahan. Gitu. Alhamdulillah, Tengku luar biasa. Hari ini kita berbicara tentang bagaimana mengoptimalkan 10 hari terakhir. Tentu dengan sebuah kekuatan yang paling besar, yaitu cinta. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan rindu dengan Ramadan nantinya. Dan insya Allah kita juga berdoa apa yang sudah kita usahakan semoga menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kami juga memohon sebagai kesimpulan hari ini, apa yang menjadi hal yang paling penting untuk diingat oleh sahabat Kana TV, Tengku, dan juga mungkin kita bisa ulang sekali lagi, Tengku, tadi dua doa untuk yang doa terbaik tadi, Tengku. Ya, boleh. Baik, maka dapat kita mengambil kesimpulan agar kita mengoptimalkan daripada ibadah kita di penghujung Ramadan ini, maka hadirkan kerinduan kepada kelebihan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad yang Allah tidak berikan kepada umat yang lain. Kita ingat ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj, Rasulullah melihat itu satu rombongan daripada umat. Maka ditanya, kenapa umat ini sangat ramai? Ini adalah umatnya daripada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dilihat lagi, ada lebih banyak lagi daripada rombongan. Ini adalah umat daripada Nabi Fulan, yang beribadah sampai umurnya 300 sampai 900 lain. Maka Rasulullah kemudian melihat lagi ada satu umat yang sangat besar jumlahnya. Kemudian Rasulullah merasa iri. Kenapa tidak diberikan kepada umatku? Yaitu umur yang panjang. Sehingga apa? Umur 300 sampai 900 ini fokus kepada beribadah, waktu yang sangat lama. Maka Allah mengabulkan doanya Nabi Muhammad, yaitu diberikan itu malam Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad, yang apabila dia mendapatkan malam Lailatul Qadar ini setiap Ramadannya dalam umurnya yang kebiasaan 63 sampai 100 tahun, maka dia seperti beribadah sebanyak 4000 tahun, Masya Allah. Dan ini khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Kemudian, yaitu kita memperbanyak daripada membaca doa tadi, yaitu doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kita perbanyak. Kemudian yaitu kita perbanyak daripada doa asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kita baca itu dulu, kemudian ditutup dengan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mungkin itu. Kemudian yang terakhir ini paling penting, menjaga agar istiqomah ini. Agar menjaga istiqomah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang yang istiqomah dalam beribadah dan juga memperbaiki diri kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tengku, hari ini bahasan kita begitu menarik, Tengku, ya. Dan alhamdulillah pencerahan kepada kita semuanya, semoga terus menjadi
tarbiyah yang melekat di dalam hati seluruh sahabat Kana TV dan juga seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan juga kita di 10 hari terakhir ini juga dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan seluruh hadiah-hadiah yang Allah peruntukkan kepada umat Nabi Muhammad hari ini. Tengku, alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih Tengku. Sama-sama ya. Sudah sharing dan juga berbagi. Alhamdulillah, saya juga berterima kasih ini karena diberikan kesempatan luar biasa ini bisa bersama dengan Ustaz ya. Alhamdulillah. Dan kami mohon juga doa Tengku semoga diberikan keistiqomahan seluruh teman-teman sahabat Kana TV, semoga diberikan kemudahan dan terus mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon doa kepada Allah semoga Tengku terus diberikan kesehatan oleh Allah dalam menjalankan tugas-tugasnya dan membimbing adik-adik kecil-kecil yang sedang mengaji ya. Dan insyaallah semoga terus diberikan keistiqomahan untuk kita semuanya. Sahabat Kana TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah mendengarkan pencerahan yang begitu berarti untuk kita semuanya dari guru kita Tengku Muhammad Yasir SH. Dan alhamdulillah apapun yang menjadi pelajaran hari ini semoga terus melekat di dalam dada kita bersama, dan semoga Allah terus ridha kepada kita dalam setiap perjalanan kita, dan semoga kita adalah orang-orang yang beruntung mendapatkan seluruh hadiah-hadiah yang khusus Allah peruntukkan kepada kaum mukminin di bulan puasa ini. Sekali lagi kami haturkan ribuan terima kasih kepada guru kami, dan insyaallah kita akan bertemu kembali esok hari, dan kita akan bertemu dalam program Suluh Ramadan, yang program ini merupakan program yang disponsori langsung oleh Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Sekali lagi terima kasih. Syukran ala ihtimamikum. Astaghfirukum minal khata'i wa naqais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.